Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom dan kita akan lanjutkan langsung dialognya, yaitu tentang pelecehan seksual anak di bawah umur. Dan Bu Rita, Mbak Ayu, saya ini mau bertanya untuk keduanya. Ini kan kita lihat ya, banyak sekali modus-modus justru yang dilakukan orang-orang terdekat gitu. Apalagi korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Nah, Bu Rita sendiri melihat hal ini bagaimana? Ya, modusnya biasanya mereka tuh orang-orang yang penyayang, yang mendekati dengan kasih sayang. Tetapi anak-anak kita harus dibekali dengan kepercayaan diri untuk bersifat asertif atau tegas. Jadi kalau memang itu adalah tindakan kekerasan seksual yang tadi sudah diterangkan kepada anak-anak kita, ya jangan mau siapapun yang melakukan atau memegang bagian tubuh tertentu, ya kamu bilang tidak, kamu perlu berteriak untuk minta tolong misalnya. Itu kan juga bagian yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak, meskipun itu adalah orang terdekat kita. Makanya kemudian anak-anak kita penting untuk dibekali misalnya keluar kamar mandi untuk tidak telanjang, ya itu kan juga bagian dari proteksi, meskipun itu ada di dalam rumah yang dianggap aman tadi ya, atau di sekolah dan seterusnya. Jadi manner atau perilaku yang tepat ketika untuk menjaga diri itu menjadi hal yang penting, sekaligus asertif dan anak tahu kapan akan minta tolong. Itu juga penting. Jadi jangan takut untuk melaporkan kalau ada kejadian. Itu menjadi hal yang penting juga kepada anak-anak. Relasi orang tua dengan anak juga penting, karena orang tua lebih sering menyalahkan anak kan. Makanya kemudian komunikasi yang positif juga akan membangun kepercayaan anak kepada orang tua. Kalau ada hal seperti itu maka dia akan melapor. Dan tapi lagi-lagi yang disayangkan adalah ketika si anak menceritakan ke orang tua, justru si orang tua malah malu gitu ya, melapor ke pihak yang berkewajib, karena dia kayak memikir stigma masyarakat, bagaimana nanti untuk anak saya. Gimana tuh Mbak Ayu? Untuk orang tua sih seperti tadi saya sampaikan bahwa orang tua tuh harus mendapatkan edukasi juga gitu, bahwa benar tadi kata Bu Rita bahwa saat ini nggak hanya anak perempuan loh yang berpotensi untuk mengalami kekerasan seksual, tapi laki-laki juga nih dengan hal-hal seperti ini. Karena gini, untuk modus itu tadi ya Mbak ya, selain tadi dengan penyayang atau segala macam, yang saya baca kasus ini adalah pelakunya memberikan permen, imbalan makanan atau video game. Itu kan anak-anak sangat-sangat gampang tergoda ya dengan hal seperti itu. Jadi di kasus Rehat juga dia menampilkan dirinya sebagai seorang yang charming, yang berkarisma, sehingga ketika orang melihat dia, orang nggak akan berpikir kalau dia akan melakukan kejahatan. Jadi orang tua harus memberikan pemahaman benar-benar kepada anak untuk selalu waspada terhadap orang asing, terutama orang asing yang terlalu baik itu harus diwaspadai. Karena berarti memang orang tua itu memang harus membangun komunikasi yang baik banget. Karena si anak ini ketika mendapatkan perlakuan belum tentu juga dia paham itu apa. Dan kalau gitu terima kasih ya Bu Rita dan Mbak Ayu sudah hadir di Newsroom untuk membicarakan tentang kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom.